Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Inayatur Rahma dengan nomor NIM 230121604272. Saya dari offering A, kelompok 4. Di sini saya akan membahas materi chapter 5 yang membahas tentang proses penggunaan teknologi serta pengelolaan sistem pembelajaran. Baik, di sini saya sudah membuat poin-poin penting dari materi chapter 5 yang sudah saya buat di PowerPoint ini. Saya akan menampilkannya. Definisi teknologi pendidikan. Sebelumnya, apa sih teknologi pendidikan itu? Teknologi pendidikan atau biasa yang disebut dengan education technology yaitu dua gabungan perangkat keras dan lunak dengan teori pendidikan dan praktik untuk memfasilitasi pembelajaran. Teknologi pendidikan tidak akan lengkap tanpa pengakuan eksplisit. Teknologi pendidikan memenuhi mandatnya ketika peserta didik benar-benar menggunakan bahan dan sistem pengajaran dan dengan demikian memperoleh manfaat dari pekerjaan analisis dan desain yang telah dilakukan sebelum penggunaannya. Proses pembuatan dan pengelolaan sistem pembelajaran. Kemampuan siswa untuk memahami dan merasa afektif ini sebagian besar ditentukan oleh guru. Sebagaimana guru bisa memberikan pembelajaran yang tepat. Para ahli teori pendidikan mengusulkan guru harus memulai perencanaan pembelajaran dengan memusatkan perhatian pada peserta didik dan tujuan pembelajaran, kemudian melanjutkan ke pemilihan materi dan kegiatan yang mencapai tujuan tersebut. Evaluasi dan seleksi bahan. Penggunaan sumber daya berbasis teknologi biasanya dimulai dengan proses pemilihan tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai instruksional dari setiap produk media sangat ditentukan oleh bagaimana penggunaannya, akan ditemukan kembali oleh setiap orang yang berhasil. Dalam beberapa kasus, terdapat upaya untuk membawa inovasi pembelajaran agar menarik perhatian penggunaan potensial. Dalam konteks proyek pengembangan pengajaran, hal ini merupakan penerapan fase. Dilihat dari segi penyebaran suatu inovasi di luar sumber aslinya kepada pengguna secara luas, hal ini dapat dianggap sebagai difusi proses. Kegunaan. Perangkat keras dan perangkat lunak yang dibuat atau diperoleh sering memiliki kualitas yang asing bagi pengguna baru. Kegunaan hanya mengacu pada kualitas kemudahan penggunaan untuk tujuan tertentu. Kegunaan teknologi rekayasa telah berkembang. Bidang rekayasa mengenal banyak sumber potensial masalah kegunaan, yaitu antara pengguna dan alat, pengguna dan tugas, pengguna dan pengguna lain, serta pengguna dan lingkungan. Untuk memastikan bahwa produk semudah mungkin digunakan, biasanya seorang desainer melakukan pengujian kegunaan pada prototipe. Oke, ke poin selanjutnya, yaitu evolusi penelitian dan teori penggunaan media. Penggunaan materi audiovisual sudah ada sebelum meluasnya perhatian terhadap desain sistematis dan produksi media pembelajaran. Penelitian berhubungan dengan format media seperti film, slide, radio, dan kemudian rekaman televisi dan audio. Format media pembelajaran mandiri yang sesuai dikembangkan, misalnya film dan perekam kaset audio. Media ini biasanya dialami sebagai presentasi yang dilakukan depan kelompok. Film-film tersebut tidak hanya terletak pada kualitas materinya, tetapi juga ada seberapa baik guru-gurunya. Nilai instruksional dari setiap produk media sangat ditentukan oleh bagaimana penggunaannya. Akan ditemukan kembali oleh setiap orang yang berhasil dengan media baru. Nah, itu adalah pembahasan materi chapter 5 yang membahas penggunaan teknologi serta pengelolaan sistem pembelajaran. Kesimpulannya adalah teknologi sangat berperan penting dalam pengelolaan sistem pembelajaran. Jadi, pengguna teknologi ini harus benar-benar bisa memanfaatkan sistem yang ada, serta penyampaian guru dalam mengajar sangat berpengaruh kepada siswanya, sebagaimana guru harus membuat siswanya afektif dan atensi atau perhatian siswanya.
Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan serta pengetikan dalam pembuatan materi ini. Saya Suraya Inaturahma izin mengakhiri pembahasan materi chapter 5 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.